Di tahun 2013 yang lalu, PKMK kembali berkarya untuk turut memecahkan masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kita berkarya, misalnya, agar di daerah terpencil sekalipun di kawasan Indonesia Timur, seorang ibu yang mengalami komplikasi perdarahan pada proses persalinan tetap dapat melahirkan dengan selamat. Kita berkarya agar dalam situasi bencana banjir melanda sekalipun, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan medis tetap dapat tertangani dengan baik. Kita berkarya agar saudara-saudara kita yang menderita tuberkulosis dan berobat ke rumah sakit swasta sekalipun tetap mendapatkan pengobatan sesuai pedoman program nasional, tidak mengikuti program industri farmasi. Dan kita berkarya agar saudara-saudara kita yang mengakses layanan BPJS pada 1 Januari kemarin mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan medis. Banyak kegiatan-kegiatan di tahun 2013 yang sudah kita lakukan bersama-sama yang berkontribusi secara real terhadap pencapaian berbagai hal tadi. Di ranah kebijakan dan manajemen kesehatan publik misalnya, di Papua, kita melihat di beberapa kabupaten, proses perencanaan dan penganggaran KIA semakin baik. Peningkatan pendanaan KIA bisa kita lihat di beberapa kabupaten yang sudah menjalankan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Ini merupakan hasil nyata dari upaya yang difasilitasi oleh tim peneliti di Divisi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Publik di bawah pimpinan Bu Tiara, kerjasama dengan Bappenas, UNICEF, IFAT, dan mitra-mitra lokal di Papua. Nah, tim ini tahun kemarin juga sempat mengembangkan sayap ke negara tetangga, Timor Leste, dengan menyusun modul dan juga melakukan serangkaian capacity building. Nah, karena kegiatan ini kita lihat positif, ya, tahun 2014 ini kita masih lanjutkan dengan menyelesaikan kegiatan setidaknya di 10 kabupaten di Papua dengan juga menyusun exit strategi dan memperkuat kapasitas tim perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Di ranah manajemen bencana, kita bisa melihat sekarang beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Gunung Kidul, semakin siap dalam menghadapi bencana. Kesiapan ini terkait dengan terwujudnya mekanisme koordinasi lintas sektor dan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini merupakan hasil nyata dari upaya yang difasilitasi oleh tim manajemen bencana di bawah pimpinan Bu Bella bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini Umeå University. Bersama-sama mereka memperkuat upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor kesehatan dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap bencana. Nah, kegiatan ini masih akan berkembang di tahun 2014. Tim Divisi Manajemen Bencana akan bekerjasama dengan BPBD untuk menyusun rencana penanggulangan bencana daerah. Harapannya ke depan Provinsi DIY akan lebih siap dalam menghadapi bencana melalui terbentuknya koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan juga dokumen-dokumen penunjang yang operasional. Di ranah manajemen rumah sakit, sekarang kita tahu secara lebih detail kenapa rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta, mengalami kendala untuk menjalankan pedoman pengobatan sesuai pedoman nasional untuk tuberkulosis. Ini merupakan hasil konkret dari studi yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Rumah Sakit di bawah pimpinan Bu Putu bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu. Studi ini didanai oleh Otsuka Genève dan pihak Otsuka sangat puas dengan hasil dari studi ini sehingga akan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2014 ini dengan perumusan model intervensi dan implementasi di rumah sakit terpilih. Dalam ranah manajemen mutu,
Alhamdulillah sekarang kita punya konsep yang lebih jelas untuk pengukuran kualitas layanan kesehatan BPJS dengan tersusunnya standar untuk input, proses, output maupun mekanisme pengukuran kualitas layanan kesehatan BPJS. Ini merupakan hasil nyata dari upaya yang difasilitasi oleh tim manajemen mutu di bawah pimpinan Pak Hanefi bekerjasama dengan PT Askes. Ini masih akan dikembangkan dengan uji coba di lapangan dan juga dengan menggunakan data PT Askes. Dan di tahun 2014 ini akan kita gunakan untuk monitoring dan evaluasi kualitas layanan jaminan kesehatan nasional bekerjasama dengan BPJS, Persi, Rinkes, dan FK-FK serta FKM se-Indonesia. Nah, di tahun 2013 kemarin, para peneliti PKMK dan para asisten peneliti tidak hanya aktif dalam penelitian dan pendampingan, namun juga aktif dalam diseminasi, baik diseminasi hasil-hasil kegiatan, hasil penelitian, ataupun diseminasi konsep-konsep yang dikembangkan. Kita melakukan diseminasi melalui media-media jurnal nasional, jurnal internasional, policy brief, seminar, konferensi, dan sebagainya. Namun yang menarik di sini, yang distinct dari PKMK dan membedakan dari institusi yang serupa adalah progresivitas ya, atau intensitas kita dalam diseminasi melalui medium website. Sekarang ini kita mengelola 16 website secara aktif. Artinya terupdate setidaknya seminggu sekali. Dan kita bisa melihat dari statistik bahwa pemanfaatan dari website ini cukup tinggi. Kita lihat misalnya ini website KKI, Kebijakan Kesehatan Indonesia, di mana dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2013 itu hitsnya per bulan rata-rata di atas 20.000. Sehingga kita bisa meyakini bahwa pemanfaatannya cukup tinggi, bahwa manfaatnya cukup besar. Ya. Nah, website-website ini juga merupakan platform kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang menggunakan pendekatan metode blended learning yang sudah banyak kita kembangkan di tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2013, dan masih akan kita kembangkan di tahun 2014 nanti. Nah, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita selenggarakan di PKMK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Setidaknya kita punya 59 pelatihan, seminar, ataupun konferensi yang sudah kita selenggarakan. Kita sudah melakukan sekitar 23 penelitian, konsultasi, ataupun pendampingan. Kita sudah berkontribusi terhadap setidaknya 15 tesis ataupun disertasi. Dan kita sudah melakukan publikasi internasional 15 kali setidaknya. Nah, di balik intensitas kegiatan yang sedemikian besar, kita juga mengelola anggaran yang cukup besar. Alhamdulillah, tahun yang lalu anggaran kita kelola bisa dikatakan tergolong tertinggi di antara pusat-pusat kajian di Fakultas Kedokteran, bahkan mungkin di antara pusat kajian di universitas, dan bahkan lebih tinggi dari beberapa fakultas di universitas sekalipun. Nah, skala kegiatan dan anggaran yang sedemikian besar ini dibarengi dengan kerja keras yang sangat luar biasa di tahun 2013 ya. Bagi para peneliti dan asisten peneliti sudah sering kita mendengar dalam ngobrol-ngobrol, kadang seringkali harus lembur menyusun menyiapkan laporan atau bahan presentasi atau bahan modul sampai tengah malam. Subuh-subuh sudah harus bangun, harus ke bandara mengejar pesawat. Kadang-kadang pesawat delay, kadang-kadang harus tidur di bandara, kadang-kadang begitu mendarat harus langsung presentasi, nggak sempat mandi. Itu merupakan bagian dari cerita sehari-hari di PKMK tahun 2013. Dan juga kita melihat bahwa tim sekretariat di kantor jungkir balik juga untuk memastikan kegiatan di lapangan berjalan lancar, kalau perlu di luar jam kerja, kapan weekend. Misalnya pada saat peralihan tahun 2013-2014 kemarin di keuangan, kita tahu lembur, mereka lek-lekan bukan untuk menunggu kembang api, namun untuk menyelesaikan laporan keuangan yang tuntutannya memang sangat luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras tadi, kerja keras yang sangat luar biasa dari segenap keluarga besar PKMK. Mulai dari tim keuangan, Pak Ahada misalnya yang langsung lembur-lembur meskipun belum lama ini baru melahirkan, dari Mbak Evi, Mas Margono yang jam kerjanya 24 jam bersaing dengan Apoteker 24, Bu Putu yang rapel-rapel tidak hanya double, triple ya, karena selain sebagai kepala divisi, juga PI, juga sekretaris, dan sekarang ditambah PJS, penanggung jawab sementara direktur selama saya tidak berada di tempat, Pak Laksono yang tidak henti-hentinya memberikan inspirasi, arahan, ide, dan juga dorongan kepada segenap staf PKMK untuk terus berkarya. Dan semua kepala divisi, semua peneliti, asisten, staf yang saya disebutkan satu persatu. Dan kerja keras yang luar biasa ini benar-benar perlu kita apresiasi, apalagi mengingat bahwa tahun 2013 kemarin bukan tahun yang mudah untuk PKMK. Karena kita harus berkarya dalam konteks saat lingkungan di UGM itu berubah besar-besaran terkait dengan perubahan status UGM, dan ini berimplikasi terhadap manajemen SDM dan keuangan. Sehingga seperti yang kita prediksi di awal tahun kemarin, tidak semuanya berjalan mulus, masih ada kendala-kendala. Bahkan sampai akhir tahun kemarin untuk pelaporan keuangan kita masih ada kendala. Namun ini tidak menyurutkan niat kita untuk tetap berkarya, berkinerja tinggi dalam koridor aturan-aturan yang berlaku. Sehingga tahun kemarin mungkin kita termasuk pusat kajian yang paling rajin berkonsultasi dengan pengurus fakultas, dengan pengurus universitas, supaya bisa terjadi harmonisasi antara aturan-aturan yang berlaku dengan kondisi dan kebutuhan real di pusat kajian di lapangan. Dan insya Allah di tahun 2014 kita masih akan melanjutkan komitmen kita untuk bekerjasama dengan pengurus fakultas dan universitas, karena masih ada beberapa hal yang masih perlu kita sinkronisasi terkait dengan aturan SDM dan keuangan di pusat kajian. Nah, secara umum di tahun 2014, bagaimana tadi sudah kami sampaikan, banyak kegiatan tahun sebelumnya masih akan berlanjut karena bersifat multi-years, dan juga banyak yang kita anggap masih relevan. Namun, kita tentunya juga punya kepentingan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan besar kita dengan perkembangan kebijakan dan manajemen kesehatan di Indonesia. Dan di sini kita melihat tema besarnya adalah macro transitions, karena kita melihat sedemikian banyak perubahan-perubahan besar yang akan terjadi secara bersamaan di tahun 2014 ini. Kita tahu 2014 adalah tahun politik. Akan ada pemilu, sehingga akan ada pergeseran konstelasi politik yang mau tidak mau, suka tidak suka akan berimbas ke sistem kesehatan, karena kesehatan tidak bisa lepas sepenuhnya dari politik. Dan yang lebih nyata terlihat di depan mata adalah perubahan besar dalam sistem terkait dengan implementasi BPJS yang perlu kita kawal bersama-sama sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Nah, selain dua perubahan besar tadi, kita juga melihat ada perubahan-perubahan besar yang lebih tidak kentara dan lebih lambat, tapi penting untuk kita cermati. Misalnya kita tahu bahwa ekonomi kita meningkat, cenderung meningkat. Kita sekarang bukan low income country, namun adalah middle income country. Dulu kita nyumbang ke IMF, dulu kita berhutang ke IMF, sekarang kita nyumbang ke IMF, meskipun belum banyak. Dari segi GDP kita meningkat, dan ini berdampak terhadap kesehatan. Dan kita juga melihat pelan tapi pasti usia harapan hidup kita juga meningkat dengan berbagai konsekuensinya, termasuk dalam perubahan pola penyakit, semakin meningkat penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan penyakit akut, semakin meningkat juga kasus-kasus komorbiditas, di mana pasien datang tidak hanya dengan satu penyakit, kemudian dua atau tiga penyakit. Nah, kita juga melihat peningkatan ekspektasi dan penyaluran aspirasi dari masyarakat seiring dengan menguatnya iklim keterbukaan di Indonesia, dan ini juga berdampak terhadap pelayanan kesehatan kita. Dan
pelan sekali, namun pasti kita juga melihat peningkatan suhu bumi yang seperti kita bahas tadi berpotensi berdampak pada bencana dan juga pada perubahan pola penyakit secara umum. Nah, tentunya kita ingin sistem kesehatan kita lebih responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan besar tadi. Dan memang banyak sekali isu-isu di ranah kebijakan dan manajemen kesehatan yang terkait. Namun tentunya kita tidak bisa menggarap semuanya. Setidaknya ada 7 area yang kita identifikasi untuk kita garap bersama di tahun 2014 ini. Saya tidak akan masuk satu persatu secara detail karena ini akan dibahas secara mendalam oleh para kepala divisi di sesi Outlook Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2014. Yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan ini adalah bahwa untuk dapat menggarap isu-isu besar ini dengan baik diperlukan kapasitas yang mumpuni, kapasitas yang memadai. Dan secara jujur kita akui bahwa masih banyak keterbatasan secara kelembagaan di PKMK dalam hal ini. Sudah lama kita tahu berbagai kelemahan keterbatasan PKMK, dan sebelumnya pun kita sudah punya rencana-rencana untuk upaya-upaya penguatan. Namun memang tidak semua upaya-upaya tersebut dapat kita laksanakan, dan tidak semua yang sudah kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Kesempatan dan sumber daya yang memadai adalah salah satu faktor utama kenapa upaya-upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, alhamdulillah di tahun 2014 ini kita memiliki peluang yang besar untuk dapat melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas PKMK secara lebih sistematis. Di tahun 2014 ini kita mendapat dukungan dari DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, melalui Knowledge Sector Initiative KSI. Nah, detail KSI akan dibahas nanti setelah break makan siang. Namun saya hanya menggarisbawahi bahwa kita sekarang berhadapan dengan peluang emas, golden opportunity, untuk betul-betul mengupayakan supaya kapasitas PKMK bisa meningkat, bisa menguat. Ini adalah tahun 2014 yang bersamaan, kalau dalam kepercayaan Cina, tahun kuda. Tahun kuda itu katanya identik dengan action, artinya waktunya untuk tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan konkret. Bukan lagi waktunya untuk sebatas angan-angan, untuk sebatas rencana. Nah, lepas dari percaya atau tidak percaya, dalam kesempatan ini saya mengajak segenap anggota keluarga besar PKMK untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang sekarang ada di hadapan kita yang disodorkan oleh KSI untuk memperkuat kapasitas kita, untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita ke depan bisa berbuat lebih banyak untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, supaya ke depan PKMK lebih bermanfaat, semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan, doa dan kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.